Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa ya yang sebenarnya membedakan sebuah bangunan sama sebuah rumah? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Soal esensi yang bikin empat dinding jadi terasa hidup. Sesuatu yang jauh lebih berharga dari perabotan paling mewah sekalipun. Nah, kalimat ini nih, ini intinya. Ini jadi pusat dari semua yang akan kita bahas. Rumah tanpa kasih sayang ibarat tubuh tanpa jiwa. Kelihatannya sederhana, tapi metafora ini dalam banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama mari kita coba bayangkan dulu, apa yang terjadi kalau sebuah rumah itu cuma sekedar bangunan? Penuh barang, tapi kosong dari kehidupan. Ya kan? Kita sering banget lihat rumah-rumah yang besar, megah, kelihatannya sempurna dari luar. Tapi, apakah itu jaminan ada kehangatan di dalamnya? Ternyata, kemegahan fisik itu nggak selalu sejalan sama kebahagiaan. Di sini kelihatan banget perbedaannya. Di satu sisi, ada hal-hal fisik, bangunan, perabotan, uang. Tapi di sisi lain ada esensinya, kehangatan, kehidupan, dan kasih. Coba deh tanya ke diri sendiri, mana yang benar-benar kita cari pas pulang ke rumah? Analogi ini kena banget ya. Sebuah tubuh tanpa jiwa. Bentuknya ada, lengkap, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Kosong. Nah, rumah tanpa kasih, ya persis seperti itu. Ada, tapi nggak benar-benar hidup. Dan ini bukan cuma sekedar pepatah loh, Alkitab sendiri menegaskan ide ini, bahwa tanpa kasih, semua pencapaian kita, semua harta benda kita, pada akhirnya jadi nggak berarti apa-apa. Kasih itulah yang memberi nilai pada segalanya. Oke, jadi kita udah paham ya bedanya. Sekarang, gimana caranya kasih itu bisa mengubah sebuah bangunan jadi tempat yang selalu kita rindukan untuk kembali? Yuk kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang jujur aja dalam banget. Kenapa ya? Kenapa banyak orang, apalagi anak-anak muda, justru merasa nggak nyaman di rumahnya sendiri? Ini bukan masalah sepele loh, ini realita bagi banyak keluarga. Dan ternyata jawabannya itu bukan soal rumahnya sempit atau fasilitasnya kurang, tapi ini dia biangnya. Kata-kata yang menyakitkan, amarah yang nggak ada habisnya, sikap yang dingin atau jarak emosional. Setiap poin ini seperti retakan di fondasi sebuah rumah tangga. Ayat ini, wah, benar-benar menangkap esensinya kan. Suasana emosional dan spiritual itu jauh lebih berharga daripada kekayaan materi apapun. Mendingan hidup sederhana tapi penuh cinta, daripada bergelimang harta tapi penuh benci. Jadi intinya apa? Kasih itulah yang jadi fondasi rasa aman. Kasih yang membuat anak-anak merasa diterima apa adanya, dan pasangan bisa saling menguatkan, bukannya saling menjatuhkan. Inilah yang mengubah empat dinding jadi sebuah safe haven, tempat berlindung yang sesungguhnya. Oke, kalau rumah itu adalah tempat berlindung yang aman, berarti rumah juga jadi tempat pertama kita belajar kan? Belajar soal apa? Ya soal kasih itu sendiri. Nah, kalau rumah itu kita sebut sekolah kasih, ayat ini bisa dibilang jadi kurikulumnya. Ini panduan praktisnya. Ramah, penuh kasih, dan yang paling penting, saling mengampuni. Jadi, ada 4 pelajaran utama nih di sekolah ini. Setiap langkahnya penting dan saling membangun. Mulai dari belajar mengampuni, lalu naik kelas ke belajar mengerti, terus belajar melayani, sampai akhirnya kita benar-benar bisa belajar mengasihi. Dari sinilah karakter yang utuh terbentuk. Dan kenapa semua ini penting banget? Karena percaya atau tidak, perubahan besar di dunia itu ya dimulainya dari sini. Dari unit terkecil tapi paling penting di masyarakat, rumah kita. Tapi ayo kita jujur-jujuran deh. Mempraktikkan kasih seperti ini kan susah banget ya. Apalagi secara konsisten. Rasanya berat. Terus sumber kekuatannya dari mana? Ya gimana nggak susah, coba lihat deh, ini kan sifat alami kita. Gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung, seringnya egois, manusiawi banget, dan inilah yang jadi penghalang utamanya. Nah, disinilah letak kuncinya. Ternyata kasih yang sejati, yang tanpa pamrih itu asalnya bukan dari kekuatan kita sendiri. Kasih setingkat ini hanya bisa lahir dari sumber ilahi, yaitu dari Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Dan kalau kita butuh contoh paling puncaknya, ya ini dia, kalimat yang diucapkan Yesus di kayu salib. Sebuah kasih yang bahkan bisa mengampuni di tengah rasa sakit yang luar biasa. Inilah standar tertinggi dari kasih tanpa syarat. Coba dengarkan kalimat ini. Ini dari seorang anak loh. Ayah, aku tidak peduli rumah kita besar atau kecil. Aku hanya ingin rumah yang penuh tawa. Sederhana, polos, tapi ngena banget ya.
Inilah kerinduan hati yang paling murni. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apa langkah praktisnya? Kita bisa mulai membangun rumah kita di atas 3 pilar ini. Kasih yang sabar, kasih yang mau mengampuni, dan kasih yang saling menguatkan. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Kasih itu ya napasnya sebuah rumah. Itulah yang membedakan antara bangunan kosong yang dingin dengan sebuah tempat yang hangat dan benar-benar hidup. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa sih yang sesungguhnya menghidupkan rumah Anda?